Kita lihat bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, harta Prabowo Subianto tertinggi di antara baca pres yang lain, Pak. 2,04 triliun rupiah. Pak Prabowo, apakah kalau disambungkan dengan perbincangan kita sebelumnya, biaya politik yang tinggi, apakah itu artinya Bapak relatif aman karena toh duit Bapak banyak padahal sudah nyapres 3 kali? Mbak Nana, saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih ya. Dan kalau Anda mengerti bisnis, ada perbedaan antara aset yang dinilai ya. Tanah aset dinilai, ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipakai. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, jadi Pak, saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK ya. Karena ya ini realita, saudara-saudara, ini realita ya. Jadi saya pertanyaannya tidak, Pak, saya tidak malu-malu, saya memang jadi pengusaha ya. Karena saya waktu pensiun saya hanya waktu itu hanya 900.000 rupiah. Sekarang pensiun saya 4,8 juta rupiah. Jadi kalau saya tidak berbisnis, saya nggak bisa hidup. Pak Prabowo, saya tidak mempersoalkan Bapak kaya. Bagus jadi orang kaya menurut saya Pak Prabowo. Tapi lebih ke konteksnya tadi pertanyaannya Pak, apakah itu artinya tidak perlu terlalu bersusah payah mencari modal politik karena sudah ada kekayaan, Pak Prabowo bisa makan tabungan, atau apa strategi untuk pembiayaan politik kita yang sedemikian mahal seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan? Saya kira bukan aman ya, dalam arti yang saya katakan tadi. Apakah umpamanya ya saya punya tanah yang sudah berapa puluh tahun ya kan, tentunya nilainya tambah di atas kertas. Kalau saya butuh uang, saya mau jual, siapa yang mau beli? Belum tentu ada yang mau beli, ya kan? Tapi saya akui, dalam beberapa keadaan terjepit, saya hidupnya dari jual aset. Saya hidupnya. Kadang-kadang saya, dan ini tidak saya anjurkan kepada semuanya, tapi kadang-kadang saya terpaksa. Saya jual aset, saya jual tanah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan partai saya dan sebagainya. Terima kasih. Tapi sekarang boleh dong gue jawab? Boleh ya, Pak. Enak aja diinterogasi terus. Pak Prabowo soalnya udah mau bikin mata bowo katanya. Begini. Sekarang saya dengan gagah berani mengatakan partai saya yang banyak membiayai saya. Kalau saya panggil anggota saya, mereka kadang-kadang bayar sendiri. Nah itu. Jadi baik. Kalau partai yang semangat, partai punya idealisme, dia akan bayar sendiri. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi baik. Sekarang self financing sudah berjalan. Contoh, tidak pernah saya kasih uang untuk Gerindra di provinsi, Gerindra di kabupaten, tidak. Mereka sendiri. Mereka bikin kantor sendiri. Mereka bangun kantor sendiri di mana-mana. Ya, kita adalah partai dari bawah. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih, Bapak Prabowo. Pak, saya mau tunjukkan apa hasil polling, apa topik yang paling banyak hendak dibahas bersama Pak Prabowo. Nomor 1, korupsi dan penegakan hukum, kebebasan berpendapat. Oke, kita mulai dari nomor 1, Pak, korupsi dan penegakan hukum. Pertanyaan saya akan nyambung dengan yang tadi Bapak sampaikan soal partai politik dan juga komitmen atas anti korupsi. Kalau bicara soal itu Pak, faktanya sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya, Tunggu. Ada jawabannya. Saya belum nanya
siap jawab. Tunggu, Bapak, tunggu, kenapa Mbak. Pak? Tunggu, Kenapa Mbak. diloloskan Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Saya mau jawab. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Anda akan mencoret. Sebentar, saya mau pastikan dulu. Saya mau pastikan. Sudah saya coret. Karena informasi ini belum dibuka ke publik. Anda katakan malam ini di mata Najwa 2 caleg itu akan Anda coret dari... Sudah saya coret. Sudah dicoret. Karena calon legislatif kita saya kira berapa belas ribu itu. Berapa belas ribu calon. Ya kadang-kadang verifikasinya lolos begitu ya. Tapi begitu Anda tahu mereka mantan narapidana. Coret. Baik. Yang juga menarik, kalau kita bicara soal korupsi Pak Prabowo, ada satu hal yang saya kerap ingat Anda Tidak sampaikan. ada toleransi untuk korupsi di Ya, Partai Anda Gerindra. menyampaikan itu, tidak ada toleransi dan Anda juga sempat bilang hukuman seberat-beratnya untuk koruptor. Karenanya, saya ingin tahu, apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak? Jadi menurut pendapat saya, apa yang sudah ada sekarang sudah cukup menjera. Bayangkan orang yang korupsi ya disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya cukup panjang, ada yang berapa puluh tahun dan sebagainya. Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup jera. Saya tahu maksud beberapa orang, maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok, ya kan? Ternyata orang kalau nekat, ya nekat aja. Di Tiongkok sudah ada hukuman mati, masih ada korupsi yang besar-besaran di sana. Jadi kalau menurut saya, cara mengatasi korupsi kita harus mulai dengan sistemik, sistemnya dibuat. Jadi contoh, ya sekarang pemerintah sudah naikin gaji 8%. Menurut saya, setelah saya hitung kekayaan negara kita dan potensinya dan sebagainya, kita mampu menaikkan secara signifikan gaji hampir semua pejabat yang punya wewenang menentukan. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Pak Prabowo, bicara soal penegakan hukum dan aparatnya, penting juga untuk memastikan kelembagaan yang solid. Dan tadi saya berdiskusi soal isu KPK dan kepolisian dengan 2 bakal calon presiden yang lain. Karenanya saya juga ingin tahu pendapat Anda soal itu. Mulai dengan kepolisian, Pak. Apakah ada rencana Anda untuk mereformasi kepolisian? Saya kira semua institusi harus kita kaji. Yang mana kita rasakan kurang pas, ya kita perbaiki. Itu namanya reformasi, reformasi hukum, reformasi institusi dan sebagainya. Saya kira yang paling penting adalah pengawasan diri, ya, otokritik atau auto pengawasan. Kita minta semua institusi membenahi diri dan itu harus dikendalikan oleh sistem yang kuat, dengan sistem audit, dengan BPK yang aktif, dengan BPKP yang aktif, dengan KPK yang aktif. Ini membuat jera. Kalau kita lihat kepolisian sekarang, kita lihat beberapa jenderal-jenderal pun dihukum. Jenderal-jenderal yang seolah berkuasa bisa dihukum. Ini juga terjadi di lingkungan komunitas pertahanan. Ada beberapa jenderal yang menyeleweng di lembaga-lembaga kita. Kita minta kejaksaan untuk usut. Kita berikan kejaksaan dan kalau tidak salah mereka sudah dihukum, mereka dalam penjara sekarang. Jadi saya termasuk yang undang BPKP, BPK, KPK dan kejaksaan untuk masuk ke lingkungan Kementerian Pertahanan.
dan TNI semuanya. Kalau bicara KPK, Pak Prabowo, apa penilaian Anda atas KPK hari-hari ini, Pak? Kalau kita lihat ya di masyarakat, saya kira masyarakat masih menilai KPK sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, Pak. Atas dasar apa, Pak, penilaian itu? Karena misalnya sebagian pihak menilai justru independensinya menjadi tercederai karena beragam alasan. Salah satunya karena posisi KPK sebagai institusi ada di bawah eksekutif, kemudian juga menjadi PNS. Belum lagi kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK sekarang juga sudah tergerus lewat revisi Undang-Undang KPK. Apakah penilaian itu menurut Anda akan bisa membuat Anda berpikir untuk merevisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan KPK saat ini, Pak? Ya, kita nanti akan kumpulkan stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa. Kita harus cari yang terbaik untuk bangsa. Tapi sejauh ini Anda merasa KPK masih melakukan tugasnya dengan maksimal? Atau ada penilaian yang memang wajar kalau orang kecewa terhadap institusi ini? Saya kira ya, kita ini membangun negara pasti banyak kita kecewa, pasti banyak yang kita tidak puas, ya kan? Saya kira itu wajar, ya kan? Dan memang benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup. Semakin kuat, semakin absolut kekuasaan, semakin condong orang berbuat korupsi yang absolut juga. Jadi harus kita awasi terus, harus kita cari upaya-upaya memperbaiki, begitu. Baik, apa topik? Tapi yang penting jangan ada kesan ini tidak baik, bubarkan. Nah, itu jangan. Jadi tidak setuju dibubarkan ya, Pak?